Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dohiron wa batinan. Sehat lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa kepada ketua kelas, dipersilahkan. Jika kita duduk siap gerak, mengawali pembelajaran, doa mulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga apa yang kita minta kepada Allah ada dalam qabul, ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Mulai dari Maya, ada Maya? Hadir ya. Oke. Yang tidak hadir pada hari ini siapa? Hadir semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita tetap kompak bisa hadir semua ya. Kecuali kalau memang ada uzur yang memang tidak memungkinkan kita untuk berangkat ke sekolah. Oke. Untuk selanjutnya, terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke KBM, seperti biasa ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Untuk ice breaking kita pada hari ini, tolong fokus ke depan. Sebelum ke ice breaking, Bapak minta semuanya untuk mindfulness terlebih dahulu. Artinya, tolong dihadirkan baik jiwa, raga, termasuk pikiran kalian, supaya full berada di ruangan ini. Artinya tidak badan ataupun raga kalian di sini, tapi pikiran OTW-an kemana gitu kan. Jadi untuk mindfulness-nya silahkan Bapak minta ke semuanya duduk dengan senyaman-nyaman mungkin. Posisi duduknya dibikin nyaman, silahkan. Nyaman versi kalian lah. Ya, paling nyaman seperti apa? Coba. Udah nyaman semuanya? Sudah nyaman? Oke, untuk selanjutnya silakan secara perlahan pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian secara perlahan, ditutup matanya. Kemudian clue-nya yang lain adalah setelah kalian memejamkan mata, pikiran yang intinya nantinya akan mengganggu pembelajaran, pikiran tentang masalah-masalah baik di rumah ataupun di tempat manapun, ketika punya masalah silakan masalahnya disimpan terlebih dahulu, kemudian hadirkan pikirannya di tempat ini, di ruangan ini, di kelas ini. Kemudian silakan berikan stimulus, rangsangan kepada otak dan seluruh organ tubuh kalian bahwasanya saya siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Oke, sekali lagi hadirkan dalam pikiran kalian bahwasanya kalian hari ini di ruangan ini siap untuk menerima pembelajaran. Sudah?
Kalau sudah silakan matanya dibuka secara perlahan-lahan. Oke, terima kasih ya. Itu mindfulness selalu kita laksanakan supaya apa? Supaya secara total kita berada di ruangan ini ya. Oke, selanjutnya untuk ice breaking kita pada siang hari ini ya, untuk clue-nya tepuk-tepuk lah gampang ya. Tepuk-tepuk maksudnya nanti ketika Bapak mengatakan tepuk satu kali, kalian bilang siap. Paham ya? Tepuk satu kali, kita cek dulu ya, cek sound. Tepuk satu kali. Ya, kalau satu kali kalian bilang siap. Ya. Kalau dua kali tepuknya kalian bilang fokus. Ya, oke, kita cek. Tepuk satu kali. Oke, sekali lagi. Kalau tepuknya 3 kali, ya. Nah, kalian bilang well. Gitu aja lah, ya. Oke, cek. Cukup ya. Oke, cek. Coba. Cukup ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Untuk selanjutnya itu untuk ice breaking cukup ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke apa namanya? Pembelajaran kita pada minggu lalu. Minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Tentang indahnya persaudaraan. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke KBM pembahasan kita selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, ya, alangkah lebih baiknya sebagai literasi atau pembiasaan di awal sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ya, kita menyanyikan lagu apa hari ini? Garuda Pancasila saja lah ya. Oke, silakan kita melakukan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, bisa langsung 1, 2, 3. Garuda Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah menyanyikan lagu wajib nasional. Itu merupakan bukti kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, untuk selanjutnya materi yang telah kita bahas pada minggu lalu adalah tentang indahnya persaudaraan. Sebelum kita melanjutkan ke bab yang lain atau ke materi yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu tidak tentang materi indahnya persaudaraan yang telah kita bahas? Ada? Silakan. Cinta. Cara bersaudara itu gimana? Supaya jadi teman-teman jadi saudara kita. Oke. Cara. Oke, bagaimana
caranya supaya teman-teman kita lebih kuat lagi dalam menjalin tali persaudaraan ketika di sekolah? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi intinya begini, kita ini adalah saudara, ya kan? Baik saudara seagama, kita kan semuanya agamanya sama kan? Ataupun saudara satu negara. Ruang lingkup terkecilnya adalah kita ini adalah warga sekolah SMK Negeri 2 Cipatujah. Jadi memang sudah seharusnya kita ini satu sama lain menjalin tali persaudaraan. Artinya menjaga ukhuwah, ya. Baik ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah watoniyah. Artinya persaudaraan sesama agama ataupun persaudaraan antar bangsa dan negara. Sudah seharusnya seperti itu. Artinya bagaimana caranya? Yaitu dengan kita, ya, salah satunya membudayakan yang namanya tegur sapa, ya kan? Kemudian senyum. Apalagi dalam Islam kan, tabassumuka bil wajhi. Artinya kita melemparkan senyuman terhadap siapapun yang ada di sekolah. Artinya itu bisa menjadi sebuah cara bahwa kita akan semakin erat dalam tali persaudaraan. Oke, cukup ya? Oke. Nah, itu adalah materi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Oke, bukannya menyuruh untuk move on ya. Tetap itu juga harus ingat dan wajib diingat. Nah, oke, kita simpan dulu materi tentang indahnya tali persaudaraan. Oke, untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, itu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf Quran surah Al-Isra ayat 32. Oke, kemudian yang kedua, mampu menjelaskan kandungan Quran surah ayat 32 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Kemudian yang ketiga, oke, yang keempat, oke, ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sudah paham ya? Nah, ini adalah tujuannya. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang materi yang akan kita kupas pada hari ini, ya, terlebih dahulu ada pertanyaan pemantik. Jadi artinya dari pertanyaan pemantik ini tujuannya adalah untuk memberikan stimulus kepada kalian, ya. Intinya yang pertama pertanyaannya, pergaulan remaja yang bagaimana yang mengarah kepada hal yang positif. Coba ada yang mau mendeskripsikan bagaimana contoh pergaulan remaja yang positif? Silakan. Pergaulan contoh yang positif. Ada yang mau berpendapat? Gimana, Irwan? Menjaga pergaulan yang sehat. Ya, menjaga pergaulan yang Sehat. kemudian. Etika dapat membantu Anda menghindari dari pergaulan bebas. Oke, berikan aplaus buat teman kalian, buat Irwan. Oke. Yang kedua, bagaimana cara kamu menghindari perbuatan tercela dan pergaulan bebas? Oke, Rina, bagaimana? Ya.
Oke, bagus. Berikan aplaus buat Rina. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang bisa kamu lakukan ketika melihat teman kalian sedang bermaksiat? Irwan. Menjauhi situasi yang memicu hawa nafsu. Oke, kemudian Dengan adanya godaan untuk menghina dapat menghindari. oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan buat Irwan. Oke, yang terakhir. Bagaimana contoh menjauhi pergaulan bebas dan zina? Berikan contohnya. Contoh menjauhi pergaulan bebas dan zina. Manfaatnya lebih ke manfaat. Ada manfaatnya menjauhi pergaulan bebas dan zina. Silakan. Silakan, Sam. Memilih teman dengan selektif. Oke, memilih teman dengan Selektif. kemudian. Menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Oke, sangat luar biasa. Berikan aplaus buat Hisam. Oke, pada hari ini nanti kalian akan diberi nomor undian, ya. Nomor undian artinya kelompok 1 sampai 4. Nanti masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan dan mendapatkan 1 nomor undian. Nanti dibagi-bagi ya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Untuk tugas nanti yang didiskusikan sebetulnya sudah ada di scan barcode ini. Jadi nanti silakan kalian untuk meng-scan-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, silakan. Oke, lanjut ya. So, kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Oke, bagi yang sudah berdiskusi kelompoknya, boleh ya untuk mempresentasikan ke depan. Oke, silakan, Mari, Sinta. Silakan dibantu saja dengan semua kelompoknya saja. Silakan. Oke, berikan aplaus dulu buat kelompok yang akan tampil ke depan. Silakan. Insyaallah. Dalam Islam, zina terbagi menjadi 2 macam, yaitu zina muhsan dan zina muhsan, yang masing-masing memiliki hukuman yang berbeda. 1. Zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Pelaku zina muhsan akan dihukum rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Pelaku zina muhsan akan dihukum dicabut 100 kali, kemudian diaksikan selama setahun. Hukum zina menurut menghadap Islam ada 4, yaitu 1 madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i zina adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan semaksimal mungkin kemaluan terlebih ke dalam kemaluan yang haram dalam kondisi syahwat yang alami. 2. Madhab Hanafi. Madhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan sesama jenis dan bukan jauh. Madhab Hanafi, zina hubungan seksual yang dilakukan oleh mualaf muslim orang yang sudah dewasa atau mengaku hari pada kapasitas kami yang sudah menikah dirinya. Madhab lain, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan itu untuk kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita yang haram tanpa adanya perselingkuhan atau izin dari yang berwenang. Dalam Islam, zina adalah perbuatan yang diharamkan dan perbuatan zina yang diharamkan. Perbuatan yang terdapat zina meliputi aktivitas dalam pacaran,
misalnya berpegangan tangan, pelukan, atau ciuman. Ada lagi misalnya? Silakan, ada yang mau merespon, menanggapi atau memberikan pertanyaan dari kelompok lain? Sudah? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok yang sudah mempresentasikan materinya ke depan. Oke. Tadi ketika Bapak perhatikan mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang tadi presentasi ke depan sudah sangat luar biasa ya. Keempat-empatnya. Beri aplaus buat 4 kelompok yang sudah ke depan. Ini hanya sekedar penguatan saja ya. Tadi yang menyampaikan tentang hukum zina itu adalah haram, ya kan? Sudah sangat jelas dengan dalil-dalilnya tadi. Kemudian yang terakhir barusan tentang halnya macam-macam zina, ya kan? Zina muhsan dan zina ghair muhsan itu sudah sangatlah jelas, ya kan? Artinya zina muhsan, zina yang dilakukan oleh 2 orang yang sudah menikah, hukumannya dengan dirajam sampai mati atau sampai meninggal. Kemudian ada zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh 2 orang yang belum menikah, hukumannya adalah dengan 100 kali dicambuk atau didera. Ya, sudah sangat jelas 4 kelompoknya. Bapak hanya satu menguatkan saja, ya kan? Tadi tentang halnya cara untuk supaya kita terjauh dari yang namanya zina, ya. Artinya lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan kalian masing-masing. Yang mampu dengan membaca Quran silahkan. Ya, yang mampu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah silahkan. Yang mampu dengan berbanyak silaturahmi dengan hal-hal yang positif atau datang ke majelis taklim atau ke pengajian silahkan. Itu hanya sekedar penguatan. Oke, cukup ya? Oke. Untuk selanjutnya nanti kalian untuk tugas ya, insya Allah minggu depan kita selesaikan tentang materi pergaulan bebas dan zina ini ya. Ini untuk LKPD-nya silahkan. Di sana ada barcode ya. Silahkan. Untuk diselesaikan nanti ya. Dapat dipahami? Ya. Paham tuh? Oke, paham semua ya. Oke. Untuk pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan di minggu kemudian ya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke, cukup ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Untuk supaya kita mendapatkan keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa. KN. Duduk siap ya. Mengakhiri pembelajaran. Bismillah. Subhanallah. Baik. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Ya. Terima kasih.